Kerumpul kumpul, kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini deh lur, untuk empek-empek terasi merah. Itu untuk adonannya ada wangi banget, apalagi kalau udah dibikin empek-empek dan dikombinasikan dengan kuah cuko yang aduh masya Allah tabarakallah, seger banget ya lur. Ini wajib kalian coba untuk cara membuat empek-empek terasi merah ini ya lur. Ini bisa jadi cemilan ataupun ide jualan yang menjanjikan banget, apalagi belum ada di mana-mana ya kayaknya. Dan langsung aja biar kalian bisa recook membuatnya di rumah, langsung aja kita gaskan aja yuk, digaspol lur. Langsung aja kita sediakan untuk 2 keping dari terasi merah ya lur. Terasi berem kalau kata orang Sunda mah. Ini kita masukkan ke dalam wadah kosong terlebih dahulu. Ini boleh kalian hancurkan terlebih dahulu, tapi aku mau campur sedikit air terlebih dahulu, dihancurkan. Nah, ini kita akan hancurkan sampai tercampur baur. Kita kasih lagi air, sisanya 1 gelas ya lur. Nah, seperti ini yang udah kita campur aduk untuk terasinya. Kita sediakan aja untuk bahan selanjutnya, yaitu tepung terigu sebanyak 9 sampai 10 sendok makan. Tepung terigu protein sedang atau protein tinggi boleh. Nah, ini kita sediakan untuk kaldu bubuk resap aja boleh, 1 sendok makan dari garam, dan juga merica bubuk secukupnya atau secuil ya lur. Ini tambahkan untuk bawang putih halus sebanyak setengah sendok makan atau 3 siung yang dihaluskan ya. Ini baru kemudian kita masukkan untuk si terasi merah yang udah kita cairkan dengan air 1 gelas ya lur. Ini kita akan saring. Boleh kalian nggak disaring dulu, kalau aku disaring dulu ya lur. Jadi yang aku pakai itu yang sudah bersih tentunya. Ini kemudian diaduk-aduk ya lur, dikocok-kocok, diputar-putar. Ini aku pakai sendok aja. Ini sampai tercampur baur, tidak ada yang menggerindil ya pokoknya untuk si adonannya ini. Ini kalau udah tercampur baur, kita akan masak dengan api yang sedang-sedang aja sampai berubah teksturnya menjadi kental padat ya lur, seperti ini ya lur. Kemudian matikan kompornya. Kita dinginkan sebentar, baru kita masukkan untuk bahan selanjutnya, yaitu 1 butir telur. Pakai telur ayam, kita aduk-aduk ya lur. Nah, kemudian kita masukkan untuk tepung tapioka atau tepung sagu. Ini aku biasanya kalau pempek itu pakai tepung tapioka dari Capak Tani ya lur. Sebanyak 21 sampai 25 sendok makan ya lur. Secukupnya. Ini kalau kalian mau bikin banyak, tinggal dikali-kali lipatkan aja untuk semua bahan-bahannya ya lur. Ini kalau udah kita masukkan untuk tepung tapiokanya atau tepung kanji atau tepung sagu. Ini kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur ya. Nah, ini ya aku sambil menunggu untuk mengaduk-aduk ya. Aku akan menyapa kalian dulu di rumah, kan aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai dulur-dulur di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki, sukses selalu ya lur. Mohon maaf kali ini aku jarang-jarang upload ya lur, tapi tenang, silaturahim tetap berjalan pol ya. Nah, ini bagi kalian yang baru bergabung, baru silaturahim, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya ya lur. Ini kita lanjut aja. Ini kita akan ulenin aja untuk adonannya dengan tangan aja ya lur, biar lebih cepat, lebih simpel. Nah, ini kita akan adonannya itu di ulenin sampai kalis, tidak lengket di tangan. Nah, kalau udah diulenin, langsung aja sisihkan dulu. Kita sediakan untuk bahan isiannya ya lur, untuk pempek kapal selam. Ini tambahkan sejumput garam ke dalam mangkok dan 1 butir telur. Kita akan kocok lepas aja pakai sendok aja ya lur, dengan tangan. Ini kita akan kocok-kocok sampai tercampur rata, tercampur baur. Kalau udah, sisihkan. Nah, kita langsung aja untuk adonannya kita ulenin ya lur. Kita akan ambil untuk adonan secukupnya aja. Kita akan bentuk dulu menjadi bulatan. Kalau udah bulat, kita akan lubangi ya lur. Untuk lubangnya itu terserah, ini pakai tangan 1 jari aja udah cukup ya lur. Untuk kapal selamnya itu aku yang kecil-kecil seperti yang jualan ya lur, versi 2000-3000an. Kalau kalian mau bikin yang jumbo boleh banget.
Nah, ini kalau udah dibolongin kita isi dengan telur yang udah kita kocok lepas ya. Ini aku untuk telurnya itu nggak pakai pewarna ya lur, jadi natural aja untuk si telur ayamnya. Tapi tetap cantik warnanya, kuning ya lur. Nah, ini kemudian kita akan tutup kunci ya untuk sisinya terlebih dahulu. Sisinya terlebih dahulu baru tengahnya ya lur, biar nggak bocor-bocor ya. Seperti ini bisa kalian lihat tuh. Jadi empek-empek kapal selam mini ya kalau ini. Nah, untuk selanjutnya kita ambil adonan lagi. Kita akan buat yang lenjer-lenjer panjang-panjang aja ya lur. Ini nggak pakai isian, jadi kita geleng-gelengkan aja. Untuk bentuk dan ukurannya itu opsionalkan aja, mau lebih tebal, mau lebih panjang, boleh banget, kesukaan kalian. Kalau aku seperti ini nih. Nah, ini kita akan cetak-cetak untuk si adonannya semuanya ya lur. Kalau udah, kita sediakan untuk wajan dan kasih air secukupnya. Kita kasih untuk minyak goreng 1 sendok ya. Nah, ini untuk empek-empeknya. Kita akan tunggu airnya untuk mendidih terlebih dahulu, baru kita masukkan untuk empek-empek yang udah kita cetak-cetak ya lur. Kita akan rebus selama kurang lebih 20-30 menitan aja udah cukup. Karena ini kecil jadi 20 menitan aja udah cukup ya lur. Ini jangan terlalu lama untuk merebusnya, nanti si kapal selamnya itu bakal meledak hancur ya untuk isiannya. Karena di dalamnya itu ada telur, jadi telur itu bakal kalau kata orang Sunda mah bekah ya, mekar. Jadi harus 20 menit aja udah cukup ya lur. Nah, ini kita tunggu sampai 20 menit. Kalau udah 20 menit baru kita akan angkat dan tiriskan ya lur. Ini udah mengapung dan berubah warna. Nah, ini aku lupa record ya, langsung sisihkan aja. Ini kita sediakan untuk bumbunya, yaitu paket ebi kering sebanyak 2 sendok makan. Kita akan haluskan ya lur untuk bumbu kuah cukonya. Ini kemarin ada yang komentar katanya pakai udang katanya lebih enak ya. Oke, aku bikin pakai udang kering ya. Sebanyak 2 sendok makan kita haluskan. Kalau udah halus kita masukkan 3 siung bawang putih, kita haluskan juga. Dan juga aku akan masukkan cabai rawit hijau ya. Ini sebanyak 7 buah. Kalau suka pedas lagi boleh tambahkan lagi untuk cabai rawit hijaunya ya lur. Kalau ini udah cukup pedas. Kita haluskan bersama. Nah, kalau udah cukup halus, baru kemudian kita akan tambahkan untuk bahan selanjutnya, yaitu 1 gelondongan atau 1 butir asam jawa hitam. Kita akan ulek juga bersama dengan bumbu kuah cukonya ya. Seperti ini, baru kemudian kita sisihkan dan nah, kita sediakan aja untuk bahan selanjutnya, yaitu 1 keping atau 1 gandu dari gula merah yang hitam, warna hitam seperti ini bisa kalian lihat. Dan kemudian kita iris-iris, kita sediakan wajan dan 1 gelas air bening ya lur. Kita nyalakan sampai mendidih untuk si airnya. Baru kemudian kita akan masukkan untuk si gula merah yang udah kita iris-iris ya lur, atau di sik-sik ya. Nah, baru kemudian kita masukkan untuk si bumbu yang udah kita haluskan. Kita rebus bersama ya lur sampai mendidih lagi. Nah, kita tunggu ya lur. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tunggu sampai mendidih dan sedikit menyusut airnya, baru kemudian masukkan untuk 1 sendok teh garam. Dan kita tunggu sampai sedikit menyusut airnya ya lur. Nah, ini jangan lupa untuk dicoba rasanya. Ini kalau udah pas selera kalian ya, ada asam, manis, gurih, seger, dan bisa kalian sisihkan. Ini untuk si empek-empek yang udah aku angkat dan ditiriskan ya lur tuh. Jadi warnanya cantik banget. Kita akan langsung goreng. Kita sediakan wajan dan minyak secukupnya aja minyak goreng ya lur. Kita panaskan sampai benar-benar panas. Kalau udah cukup panas, kita akan masukkan untuk si empek-empek yang udah kita buat. Kita akan goreng sampai berubah warna keemasan, kekuningan ya. Kalau kalian suka garing sampai kecoklatan boleh banget ya. Nah, ini kita akan goreng di minyak yang panas dengan api yang sedang-sedang aja, atau
kecil juga boleh. Yang penting jangan terlalu besar, nanti cepat gosong ya. Ini tenang aja lor, nggak akan meledak-ledak karena tadi udah kita rebus terlebih dahulu ya. Ini kalau sisi bawahnya itu udah berubah warna, jangan lupa untuk di pulak balik biar matanya itu paripurna ya lor. Ini udah warnanya cantik banget, keluar banget untuk si terasi merahnya itu jadi cantik. Ini waktu digoreng itu wangi banget lur untuk si empek-empek ini, masya Allah tabarakallah. Langsung aja ini kalau udah berubah warna semuanya, semua sisinya langsung kita akan angkat dan langsung ditiriskan ya lur. Ini benar-benar wangi banget tuh, cantik banget untuk warnanya untuk si empek-empek terasi merah ini. Kita akan buka nih dalamnya karena kemarin aku lupa dibuka ya tuh. Ini matanya paripurna. Ini kalau dengan mata itu kuning banget untuk dalamnya lur. Dan masya Allah tabarakallah, langsung kita akan sajikan di dalam piring saja legendaris yang biasa yang warna biru ya lur, biar makin keluar warnanya. Nah ini kita akan plating atau kita akan sajikan, opsionalkan aja untuk platingannya ya lur. Kalau aku seperti ini aja, serapi sebisa mungkin lah ya lur. Ini kita akan sisihkan untuk si empek-empek kapal selam dan empek-empek lenjernya yang panjang-panjang. Baru kemudian kita akan kasih untuk kuah cuko yang udah kita bikin nih. Ini udah dingin dan kita akan guyurkan aja langsung ya, secukupnya aja. Ini dia lor untuk empek-empek terasi merah kuah cuko ya. Ini kalau kalian mau tambahkan lagi untuk mie atau irisan mentimun, bonteng, boleh banget ya biar nambah segar. Kalau aku segini aja udah enak banget lur, udah segar juga. Nah apalagi ini untuk si empek-empeknya terasi merah ini wangi lur. Waktu digoreng aja udah wangi banget, apalagi ini untuk rasanya ya, udah gurih banget. Dan ini kita akan coba ya untuk empek-empek terasi merah dengan kuah cukonya. Nah ini kita akan makan. Ini untuk tekstur luarnya itu kering ya, tapi dalamnya itu lembut. Apalagi untuk si kuah cukonya itu segar banget, ada rasa asamnya, ada manisnya, ada pedasnya, ada gurihnya, bikin nagih. Apalagi ini wangi banget. Aduh, apalagi ini ditambah lagi untuk irisan mentimun. Aduh, bukan lagi lur. Ini wajib kalian coba, bisa jadi cemilan ataupun ide jualan yang menjanjikan. Karena aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian. Jadi langsung aja kalian bikin di rumah, aku akan langsung untuk eksekusi ini sampai habis ya lur. Jadi terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Selamat mencoba lur. Nah, akan aku akhiri video kali ini sampai di sini. Terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki. Dan see you di next video. Bye bye.